Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi belajar bahasa Inggris dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang identifying supporting detail. Teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris mungkin sudah pernah mendengar istilah supporting details. Jenis kalimat ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat pendukung. Supporting detail ini pasti akan dijumpai dalam teks bacaan. Untuk memahami supporting detail, kita lihat paragraf berikut ini ya. Look at this example. Shakira went shopping after school Friday and all day on Saturday, and she bought a lot of new outfits. On Sunday, her mother took her to the outlet mall, and she could finish buying clothes for the new school year. She also bought school supplies, so she would be prepared for her classes. Oke, kita lihat what is the main idea of the paragraph about Shakira. Yang pertama, baik. The main thing that this paragraph is about is the fact that Shakira spent the weekend shopping. Artinya bahwa hal utama yang dibahas dalam paragraf tersebut adalah sebuah fakta bahwa Shakira menghabiskan akhir pekannya untuk berbelanja. Oke, yang kedua, tunggu dulu. Is there other more specific information is the paragraph? Adakah informasi lain yang lebih spesifik dari paragraf tersebut? Yes, this other more specific information is called supporting details. Informasi lain yang lebih spesifik ini disebut dengan supporting details. Oke, langsung saja kita lihat unsur-unsur yang ada pada supporting detail. Supporting details are example and extra information that help you understand the main idea completely. Artinya, supporting detail adalah contoh dan informasi tambahan yang membantu Anda memahami gagasan utama sepenuhnya. Yang kedua, supporting detail answer the questions of who, why, how, what, when, and where, and they are also known as support or detail. Maksudnya adalah supporting detail ini menjawab pertanyaan who, why, how, what, when, and where. Nah, dan juga supporting detail ini dikenal sebagai sebuah dukungan. Maksudnya adalah dia berisikan details atau rincian-rincian, contoh ataupun fakta. Oke, yang ketiga, supporting details provide specific information such as example, descriptions, and explanations. Maksudnya adalah supporting detail ini memberikan informasi yang lebih spesifik seperti memberikan contoh, memberikan deskripsi atau gambaran, dan memberikan penjelasan tentang topik yang dibahas. Yang keempat, supporting details come after the topic sentence making up the body of a paragraph. Maksudnya adalah supporting detail muncul setelah kalimat topik dan dia juga membentuk sebuah paragraf atau lebih dikenal dengan body atau badan pada sebuah paragraf. Selanjutnya, what for do we need supporting details? Jadi, untuk apa kita membutuhkan supporting detail ini? Pertama, to get a better picture of the story. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik dari sebuah cerita. Yang kedua, to give more information, untuk memberikan informasi yang lebih. Yang ketiga, to help readers answer questions about the topic or main idea, untuk membantu pembaca dalam menjawab pertanyaan tentang topik atau main idea yang dibahas. Yang keempat, to develop and support the main idea of the paragraph, untuk mengembangkan dan mendukung main idea atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Oke, di dalam supporting detail itu tentu ada proses. Dan prosesnya adalah pertama, identify the topic. Tentukan topiknya dulu. Kemudian, identify what the author is saying about the topic. Tentukan apa topik yang sedang dibicarakan oleh penulis. Yang ketiga, identify details that support or explain the main idea. Kemudian tentukan rincian-rincian yang mendukung atau yang menjelaskan gagasan utama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa supporting detail ini berisikan kalimat-kalimat yang mendukung atau memperjelas main idea dari sebuah paragraf dan letaknya setelah topik sentence. Supporting detail ini bisa dikatakan sebagai body pada sebuah paragraf. Nah, bagian ini bisa berisikan details atau rincian-rincian, contoh-contoh, ataupun fakta-fakta. Selanjutnya, let's look at the paragraph again. Kita lihat lagi paragrafnya dan kita tentukan apa supporting detail dari paragraf ini. Oke, kita baca lagi ya.
Shakira went shopping after school Friday and all day on Saturday. Shakira pergi berbelanja sepulang sekolah pada hari Jumat dan sepanjang hari pada hari Sabtu. And she bought a lot of new outfit. Dan dia membeli banyak pakaian baru. On Sunday, her mother took her to the outlet mall. Pada hari Minggu, ibunya membawa Shakira ke toko-toko yang ada di mall. And she could finish buying clothes for the new school year. Dan dia bisa menyelesaikan membeli pakaian untuk tahun ajaran baru. She also bought school supplies, so she would be prepared for her classes. Jadi dia akan bersiap untuk kelasnya. Nah, setelah teman-teman tahu makna dari paragraf ini, kita lihat ya. What are some supporting details in the paragraph? Apa supporting detailnya yang mendukung bahwa Shakira ini pergi shopping? Pertama, Shakira bought new outfit. Shakira membeli pakaian baru. Supporting detail yang kedua adalah Shakira bought school supplies. Shakira membeli perlengkapan sekolah. Kita lanjutkan dengan exercise atau latihan. Let's read the following text and find out the main idea and details. Kita baca, kemudian kita tentukan main idea dan supporting detailnya ya. Ramadan is the most important time of year for Muslims. Ramadan adalah waktu terpenting dalam setahun bagi umat Islam. It is the 9th month of the Islamic calendar and begins when the new moon appears. Ini adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam dan dimulai saat bulan baru muncul. Ramadan is a month of fasting for healthy Muslims. They don't eat or drink from sunrise to sunset. Ramadan adalah bulan puasa yang memberikan kesehatan bagi umat Islam. Mereka tidak makan atau minum dari matahari terbit sampai terbenam. People eat 2 meals a day during Ramadan, one off before sunrise or sahur, and one after sunset or iftar. Semua orang makan 2 kali sehari selama Ramadan. Pertama sebelum matahari terbit atau disebut dengan istilah sahur, dan satu lagi setelah matahari terbenam atau disebut dengan istilah iftar atau berbuka puasa. Dari paragraf ini tentu teman-teman sudah mendapatkan apa main idenya. Idenya atau gagasan utamanya adalah terletak di awal paragraf, the first paragraph. Apakah itu? Ramadan is the most important time of year for Muslims. Setelah main idea kita ketahui, maka akan mudah sekali untuk mencari supporting detailnya. Kenapa bulan Ramadan itu adalah bulan terpenting dalam setahun bagi umat Islam? Pertama, supporting detailnya adalah Ramadan is the 9th month of the Islamic calendar. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam. Kalimat pendukung yang kedua adalah Ramadan is a month of fasting for healthy Muslim. Ramadan memberikan kesehatan bagi umat Islam. Dan supporting detail yang ketiga apa? People eat 2 meals a day during Ramadan, sahur and one iftar. Semua orang makan 2 kali sehari selama Ramadan. Pertama, sebelum matahari terbit disebut dengan sahur. Yang kedua, setelah matahari terbenam atau disebut dengan iftar atau lebih dikenal dengan berbuka puasa. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang identifying supporting detail. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.